Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Juni Surindi Pelaku dengan NIM 23110748 dari kelas B. Kelas B ingin mempresentasikan makalah saya tentang pendahuluan logika matematika dan himpunan. Berikut penjelasannya. Ini adalah latar belakang makalah saya. Jadi latar belakang adalah menurut ilmu matematika, himpunan adalah himpunan atau kelompok benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Objek di dalam himpunan ini dinamakan elemen, unsur atau anggota himpunan. Keanggotaan suatu himpunan dinyatakan oleh notasi E. Himpunan biasanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital, sementara anggota himpunan ditulis dengan huruf kecil atau dengan angka. Perumusan masalah: 1. Pengertian, penyajian, dan macam-macam himpunan. Yang kedua, operasi himpunan. Yang ketiga, prinsip inklusi. Keempat, pernyataan, nilai kebenaran, dan indikasi logika. Yang kedua, tentang penjelasan. Logika matematika adalah penalaran atau landasan berpikir untuk mengambil suatu kesimpulan. Logika matematika menjadi landasan untuk memperoleh kebenaran yang didasari dengan pembuktian juga pemikiran rasional. Logika matematika biasanya diterapkan untuk mencari pembenaran dari suatu proporsi atau pernyataan. Yang berikut ini adalah jenis-jenis logika matematika. Yang pertama, ingkaran atau negasi. Jenis logika ini adalah ingkaran atau negasi. Negasi adalah kebalikan dari preposisi. Jika preposisi awal P bernilai benar, maka pernyataan negasinya adalah P adalah salah. Contoh, semua anak-anak suka bermain air. Contoh yang kedua, ada anak-anak yang tidak suka bermain air. Yang kedua adalah jenis konjungsi. Konjungsi berlaku pada preposisi majemuk terdiri dari dua perkataan, P dan Q, yang dihubungkan oleh kata dan. Konjungsi bernilai benar jika kedua pernyataan benar dan salah jika salah satu atau keduanya bernilai salah. Berikut adalah jenis disjungsi. Jenis disjungsi adalah logika matematika pada proporsi majemuk yang menghubungkan kalimat dengan kata atau dan disimbolkan dengan V. Disjungsi ini bernilai benar jika salah satu pernyataan benar dan salah jika dua-duanya bernilai salah. Ini artinya proporsi hanya bernilai salah jika kedua kalimatnya salah dan tetap benar walaupun salah satu salah. Contoh dari disjungsi adalah acara tersebut akan digelar pada hari Sabtu atau Minggu. Berikut adalah implikasi. Implikasi ditandai dengan penggunaan kata hubung seperti jika dan disimbolkan dengan tanda panah. Implikasi bernilai salah jika pernyataan kedua Q bernilai salah. Implikasi benar jika pernyataan P dan Q bernilai benar, P yang bernilai benar atau dua-duanya bernilai salah. Contoh implikasi adalah jika hari ini hujan, Randy akan membawa payung. Itu adalah contoh yang benar. Dan berikut B implikasi adalah logika matematika yang ditandai dengan kata jika dan hanya jika. B implikasi terjadi dalam proposisi majemuk dan disimbolkan dengan tanda ini. B implikasi bernilai benar jika pernyataan kedua P dan Q keduanya bernilai benar atau keduanya bernilai salah jika salah satu dari kedua pernyataan bernilai salah. Contohnya, Mona akan memaafkanmu jika dan hanya jika kamu tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Dan berikut kita masuk ke himpunan. Dan ini adalah pengertian himpunan. Jadi himpunan itu adalah terminologi dasar tentang kumpulan objek-objek diskrit. Jadi himpunan itu digunakan untuk mengumpulkan objek-objek yang berbeda secara bersama-sama. Kata berbeda dicetak miring untuk menekankan bahwa anggota asosiasi tidak boleh sama.
Objek yang terdapat di dalam suatu himpunan disebut elemen tidak pasti anggota. Berikut ini cara untuk menyajikan himpunan, yaitu mengenamurisasikan unsur-unsurnya menggunakan simbol-simbol baku, keanggotaan, dan menggunakan diagram Venn. Yang pertama itu pencacahan. Mengenumerasi artinya menuliskan unsur perkumpulan yang benar bersangkutan di antara dua buah tanda kurang kurawal. Contohnya itu adalah himpunan A yang berisi 3 bilangan ganjil positif. Pertama adalah B sama dengan 1, 3, dan 5. Yang kedua, simbol-simbol baku. Beberapa kumpulan dapat disajikan atau dituliskan dengan simbol huruf-huruf baku dan tulis dengan cetak tebal. Beberapa simbol tersebut bisa digunakan adalah yang pertama itu B sama dengan himpunan bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak asosiasi bilangan asli sama dengan itu 1 dan 2 dan seterusnya. Yang berikut adalah Z. Jadi Z itu himpunan bilangan bulat seperti ini, -2, -1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang ketiga itu Ki. Ki itu adalah himpunan bilangan rasional. Yang keempat itu R, itu himpunan bilangan real. Yang kelima itu C, himpunan bilangan kompleks. Terkadang kita berhubungan dengan himpunan-himpunan semuanya merupakan bagian dari sebuah himpunan universal yang disebut dengan semesta dan disimbolkan dengan simbol U. Harus didefinisikan secara eksplisit. Sebagai contoh itu U itu adalah 1, 4, 5, 7, dan 10. Dan A itu adalah himpunan bagian dari simbol U dengan A-nya itu 4, 7, dan 10. Jadi itu adalah makalah yang dapat saya presentasikan, dan dari makalah itu saya mengambil beberapa referensi dari makalah tersebut, yaitu ini adalah referensi yang saya ambil. Mungkin itu sedikit presentasi saya, dan salam.